turun berat badannya, turun 1 kilo sebulan, itu kayak nggak terima. Kak, saya turun 1 kilo doang nih sebulan. Saya tanya, kamu susut perutnya berapa? Iya ya, saya susut perutnya 13 cm. Iya ya, saya susut perutnya 8 cm. Yang 1 minggu aja melakukan perubahan yang banyak dengan menyenangkan begitu ya, itu bisa susut perutnya tuh ya 7 cm loh. 1 minggu mengubah apa yang dimakan aja dengan jumlah yang tidak pernah dia makan sebanyak itu sepanjang dia melakukan cara-cara diet. Nah, kenapa bisa kayak gitu sih? Karena memang keseringan kita pola pikirnya selalu keturun berat badan. Oke ya, coba dicabut jarum-jarumnya ya. Pokoknya kalau saya mau saya mau bentuk badan saya bagus, fokusnya di lemaknya yang berkurang, massa ototnya yang naik. Dan dalam proses mencapai saya lemaknya itu jadi normal, atau di titik aman tuh ada titik aman pertama yang kakak-kakak perlu capai. Ini nih yang saya tuliskan di sini. Itu adalah titik aman pertama sesuai tinggi badannya kalau dari lingkar pinggang. Terus Kak, saya mau tahu beneran nggak itu lemak yang berkurang apa nggak? Itu harus pakai timbangan komposisi tubuh. Kalau nggak punya nggak usah dipaksakan juga, pakai meteran kain aja, jangan meteran bangunan. Oke ya? Sudah? Sepakat dulu, kita sepakat? Apalagi yang 30 tahun plus, mari absen di sini semuanya. Jangan ada lagi yang cuman berpikir saya harus turun berat badan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Coret ya, coret. Ih, kakak galak banget ya. Iya Kak, silahkan ya, sholat dulu silahkan. Coret. Nggak ada kayak gitu. Goalnya, tujuannya kalau kita sudah berumur, nggak lah, masih muda ya. Muda itu bukan urusan KTP, usia di KTP ya. Muda itu urusannya adalah usia badannya ya. Kualitas kesehatannya itu yang menentukan beneran nggak muda apa enggak gitu ya. Nah, jadi balik lagi kayak proklamasi ya kan banyak yang begitu. Coba deh jujur ya kan, siapa di sini yang kalau dibilang lihat iklan gitu ya, kalau lihat iklan kamu bisa turun sebanyak-banyaknya sebulan 10 kilo ya, itu banyak ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Itu kurang lagi ya, kurang apa coba ya, bener nggak? Nah, jadi jangan begitu. Tujuannya adalah kalau mau bentuk badan baik, bentuk badan makin bagus, tapi dengan cara yang sehat, dengan cara yang menguatkan dan menyehatkan. Nggak pakai ceritanya jadi habis diet terus jadi asam lambung koar-koar, habis diet yang keleyengan, pusing-pusing, kelaparan, setiap hari kelaparan begitu ya. Tuh, mau IF tapi tiap pagi ulu hatinya sakit. Nah, itu udah mulai tuh Kak, naik asam lambungnya ya. Terus ada lagi yang cerita habis diet, entah diet apa gitu ya, pokoknya diet ABCD saya nggak tahu, dia nggak sebutin. Itu saya menstruasinya terganggu, saya rambutnya rontok parah, saya sampai mual-mual, saya sampai wah udah banyak begitu ya. Nah, jadi pastikan bentuk badan yang harus kita capai dengan cara yang baik. Oke? Ya, mari kita cek sama-sama siapa di sini yang punya untuk perempuan dulu, lingkar pinggangnya lihat baik-baik sesuai tinggi badan. Kalau tinggi badannya 160-an gitu ya, 160-an itu maksimum lingkar pinggangnya itu titik aman pertama di 80. Kalau tingginya 150-an, titik aman pertama lingkar pinggangnya di 75. Nah, ngukur lingkar pinggangnya dari mana, Kak? Ya, oke? Kak Alexa, kalau kakak defisit kalori dengan cara yang benar, nggak apa-apa. Tapi kalau defisit kalori dengan cara yang tidak mencukupkan kebutuhan nutrisi badannya setiap hari, itu yang bahaya ya. Aman kalau misalnya fokusnya tetap di kebutuhan badan dari pusat, betul, dari pusar ya, dari pusarnya lalu diukurnya di pagi-pagi ya, dari pusarnya diukur di pagi-pagi. Kalau tingginya 140-an gimana Kak? Tinggi badannya bagi 2, itu titik aman pertama, maksimum lingkar pinggangnya. Begitu ya, oke. Oke, siapa di sini yang sudah mengukur dan sudah tahu dan baru sadar kalau kelebihan lingkar pinggangnya banyak? Betul, pas pusar. Jadi di area perut, masing-masing orang tuh bisa beda-beda. Saya kasih tahu pengukurannya ya. Jadi pertama, tepat di pusar dulu. Ukuran nomor 1. Pertama itu ya, ukuran nomor 1. Yang kedua, ukur 3 jari dari atas pusar. Oke, 3 jari dari atas pusar. Ini kakak-kakak kita bikin day 1-nya ya, day 0-nya ya, sebelum kakak-kakak mulai mau melakukan cara yang lebih sehat dan lebih baik. Oke ya, jadi ada 3 area yang bisa diukur kalau di perut. Pertama, tepat di pusar. Yang kedua, 3 cm di atas pusar. Yang ketiga, 3 cm di bawah pusar. Karena masing-masing orang nanti proses penurunan lemak perutnya, penurunan lingkar-lingkar perutnya itu bisa beda-beda, yang lebih banyak. Ada yang di perut bawah, yang tadi 3 cm bawah pusar, ada yang di atasan dikit, 3 cm atas pusar. Jadi supaya kakak-kakak
Tidak lah kak, di lingkar tepat di pusar saya cuma turun 1 senti. Terus habis itu udah langsung, udah saya nggak mau pakai cara-cara yang begini lagi, saya mau diet cepat, ekstra cepat, minum obat aja supaya langsung kelihatan hasilnya. Itu yang akhirnya kadang-kadang jadi rancu ya, maksudnya jadi mempengaruhi kita. Karena di bawah pusarnya 3 senti, 3 jari di bawah pusarnya itu ternyata banyak penurunannya, hanya karena nggak diukur aja. Gitu ya, jadi diukur aja area-area lingkar-lingkar badannya. Kalau di lengan itu 10 cm dari lipatan lengannya ya ke atas ya. Lalu kalau paha 10 cm dari lipatan lututnya ya, dari belakang gitu ya diukurnya. Oke? Nah, coba ya, jadi supaya tahu benar nggak ya saya berprogres gitu ya di bagian-bagian tubuh saya. Jadi kalau cuma ngitungnya hanya berat badan aja, kalian melihat saya turunnya cuma 1 kilo lah. Klien saya turun 1 kilo, 0,7 kilo, itu susut perutnya banyak ya, 10 cm, 7 cm, lingkar paha aja bisa berkurang 4 cm. Kalau lemak yang turun, ini kakak saya kasih tahu ya, kalau berat badan turun itu bisa jadi ada beberapa yang terjadi di badan. Pertama, yang bisa turun cairannya aja. Contoh, kalau kalian diare, turun nggak berat badannya? Turun. Kenapa? Hari ini klien saya laporan, kayaknya ada salah makan, diare. Kenapa? Dehidrasi, karena buang air terus, ya kan? Jadi yang keluar cairannya. Terus yang kedua, bisa juga cairannya berkurang, lemaknya berkurang. Oke? Ya, bisa juga cairan berkurang, lemaknya berkurang, ototnya ikut berkurang. Ini yang tidak terjadi tapi sering banget, tidak boleh terjadi tapi sering banget kejadian. Di mana saat itu kalau kakak-kakak melakukan diet-diet yang cuman fokusnya ngurangin makan. Termasuk diet apa? Defisit kalori yang keliru cara ngelakuinnya. Diet IF yang keliru cara ngelakuinnya. Oke? Ya, kenapa itu masa ototnya bisa berkurang kak lama-lama? Karena kakak-kakak tidak ngasih asupan protein yang sesuai kebutuhan badannya setiap hari. Nggak cuma pas waktu lagi diet, lagi makan sehari-hari aja juga bisa kok susut ototnya secara alami ditambah dengan pola makan dan juga gaya hidup. Itu bisa juga. Nah, makanya jangan sampai tiap hari kita itu jadi orang yang defisit nutrisi, terutama defisit protein dan juga lemak sehat yang esensial untuk badannya kita. Begitu ya. Nah, yang paling oke adalah cairan berlebihan berkurang dalam penurunan berat badan itu. Cairan berlebihan berkurang, lemaknya yang kepake gitu ya, sama ototnya semakin baik atau bertahan. Minimum bertahan lah. Dia nggak makin menyusut ya, dia bisa badan kita bisa menjaga penyusutan alami yang terjadi gara-gara usia. Nah, makanya kenapa yang umur 30 plus coba absen tidak bisa lagi caranya sama dengan waktu kita zaman dulu gitu ya, umur belasan 20-an hanya berpikir turun berat badan cepet dan kita nggak makan. Nggak bisa lagi diterapkan di umur 30-an di mana otot kita semakin lama setiap tahunnya menyusut secara alami lebih banyak dan lebih cepat. Secara sensitivitas gula darah aja, sensitivitas insulin aja, badan kita sudah berbeda responnya di usia 20 dengan di usia 30, apalagi di usia 50, di usia 60. Ada pertanyaan bagus banget dari salah satu calon klien saya. Kak, saya masih boleh nggak kalau saya ke pesta, saya makan sesuka saya? Saya tanya, ibu umurnya berapa? 60 tahun, sudah kegemukan, kelebihan berat badannya aja sudah lebih dari 30 kilo dari yang standar normal seharusnya. Lingkar pinggangnya udah sampai lebih 30 cm. Pertanyaannya itu tidak menggambarkan kedewasaan orang yang pengen sehat sampai tua. Bener ya? Nah, jadi kakak-kakak, saya bilang gini, ibu kalau umur 20-an, mau makan bebas sebebas-bebasnya, 20 belasan tahun, sok silahkan ibu. Kalau misalnya mau ke pesta, makan dessert, makan manis, makan tepung, silahkan ibu. Tapi kalau udah umur 50, kondisi badan kita itu berbeda. Begitu ya. Jadi tergantung kitanya, kesadarannya, level of awareness-nya sama badan kita itu sudah seperti apa, itu menentukan kalian mau berubah, kita mau berubah apa enggak. Oke ya? Jadi nomor 1, sudah tahu cek lingkar pinggangnya semuanya, kelebihannya berapa? Yuk. Kakak Iin, LP73, iya, berarti masih sudah masuk kategori normal. Nah, ini baru yang pertama, screening pertama. Screening kedua adalah tadi persentase lemak tubuh. Persentase lemak tubuh perempuan maksimumnya di 30%, laki-laki di 20%. Kalau lingkar pinggang laki-laki maksimumnya di 90 cm ya. Anggap aja saya sudah pukul rata di atas 160-an tinggi badan laki-laki di orang Indonesia ya. Oke, laki-laki maksimumnya 90, kalau
orang bule gitu ya 94. Kalau tingginya sudah di atas yang 190, 180 ke atas. Begitu ya. Sudah semuanya, supaya gampang saya langsung tempelin di sini aja biar nggak berkali-kali ngomongnya ya. Nanti kalau ada yang mau ngecek silakan ditulis di situ ya. Saya sudah kelebihan 10 cm Kak. Saya sudah kelebihan 20 cm Kak. Saya sudah kelebihan berapa? Nah, langsung tahu ya. Yang penting standarnya dari tinggi badan 160-an, 150-an. 140-an tinggi badan bagi 2. Oke ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kakak-kakak, siapa di sini? Kita mulai masuk poin 1, 2, 3. Kira-kira dari poin 1 sama poin 2, yang mana yang kakak-kakak paling tertarik mau dibahas? Ayo. Boleh saya tungguin ya. Yang mana yang paling tertarik mau dibahas? Silahkan dituliskan di situ ya. Yang baru bergabung, welcome semuanya. Jangan lupa tap-tap layarnya dulu dong. Jangan lupa ya. Kalau misalnya lagi makan nasi padang, tangannya kotor, cuman mau nonton aja, nggak masalah. Jangan dipegang-pegangin HP-nya. Yang lagi santai belum makan, di tap-tap layar yang banyak. Makasih Kakak Arni ya. Kak Ina nomor 2, Kak Alexa 1, 2. Ini kayaknya pada masalahnya di perut ya ibu-ibu ya. Ya, betul ya. Oke ya. Saya akan kasih tahu yang sebenarnya nomor 1 juga pasti efeknya ke perut kok. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang booster yang keren pisan lah pokoknya ya. Oke ya. Oke, semangat semua. Yuk, nomor 1, nomor 2. Kalau diet kan harus banyak minum. Saya nggak suka minum. Bagaimana bisa turun? Maksudnya apa mah? Nggak suka minum tuh maksudnya nggak suka minum air putih gitu ya Kak? Minum tuh apa maksudnya Kak? Minum apa minum? Kak Ida. Minum air putih maksudnya. Boleh ya ditulis di situ ya. Semangat konsisten. Ya, betul sekali. Oke. Yang pertama adalah saya mau tanya dulu, siapa yang sudah coba segala macam diet, banyak diet sampai minum obat-obatan pelangsing, teh-tehan pelangsing, tapi belum susut-susut juga atau belum berkurang lingkar perutnya atau berat badannya? Ada? Yang 3 bulan terakhir, 5 bulan terakhir usaha diet macam-macam. Oke, ada. Siapa lagi? Oke. Gimana hasilnya, Mbak? Kakak-kakak gimana hasilnya? Ya. Saya mau tanya dulu ini. Apakah turun, naik lagi? Turun, naik lagi? Coba lagi cara B. Tetangga saya kasih tahu nih. Minum ini. Kamu bisa turun cepat. Turun. Habis itu tahu-tahu naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Ada, naik. Ya, terus ada juga kemarin. Udah turun, naik, coba lagi, naik lagi gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya sebenarnya bonusnya jadi 2 kali lipat. Betul ya? Ada juga kayak gitu ya. Dan siapa yang sudah terbiasa diet kelaparan demi badannya kurusan? Nggak berani, sayang lambung, iya. Ada yang memang nggak berani. Minum air putih, Kak Ida nggak bisa, nggak minum air putih cukup sesuai berat badan. Hati-hati, metabolismenya bermasalah. Lalu badan kita tuh butuh cairan, butuh air putih, bukan butuh teh manis, bukan butuh kopi. Sebenarnya badan kita butuhnya air putih yang paling utama. Oke, bukan butuh minuman manis, nggak bisa. Harus tetap diusahakan minum air putih sesuai kebutuhan badannya. Apakah boleh tidur siang jam 3 sore walaupun 10 menit? Yang penting dijedain dengan waktu makan, gak ada masalah sih. Itu namanya power nap, Kakak Arni. Power nap. Power nap itu bisa 15 sampai 20 menit sampai 30 menit, tapi itu bisa 30 menit kelamaan ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Power nap itu bisa banget dilakukan, ya. Itu bisa langsung fresh tuh. Sekarang lagi belajar IF, aku pernah sampai kambuh. Iya, jangan lagi dilakukan cara-cara seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi kalau kakak-kakak sudah banyak melakukan cara-cara atau pola-pola diet-diet yang tidak bisa dipertahankan menurut kakak-kakak karena apa? Saya mau bedah lagi nih satu. Bun, oke Kak Iki langsung dicek nih ya berapa selisih lingkar pinggangnya. Kalau tingginya 150-an berarti titik aman pertama harus ke 75. Dicek sekarang berapa lingkar pinggangnya. Oke? Menurut kakak-kakak yang sudah melakukan banyak sekali diet apapun itu, menurut kakak-kakak, kenapa caranya tidak bisa dipertahankan sampai lebih dari 5 tahun? Apakah usia mempengaruhi kecepatan penurunan? Bisa iya, bisa tidak, Kak? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kondisi badannya kakak, tergantung kondisi hormonalnya, kondisi metabolismenya. Bukan cuma usia sebenarnya, ya, tapi banyak aspek yang mempengaruhi. Tapi apakah klien saya yang 74 tahun bisa turun 15 cm dalam 1 bulan, dia tidak punya masalah kesehatan? Punya, tapi masing-masing orang berbeda prosesnya di dalam badan dan progresnya ketika menerapkan kebiasaan yang baru. Ya, makan sembarangan, betul, ya, apalagi bosen, nggak konsisten. Nah, boleh nggak saya tanyakan, kakak-kakak nggak bisa mempertahankan pola makan atau pola diet yang baik karena tidak mungkin hasilnya
Satu, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Satu, yang kedua, karena tetap lapar, Kak. Bener nggak? Apalagi yang masih muda-muda mau coba diet IF, nggak tahu caranya, makannya cuma sekali, sehari, terus sorenya makan buah, badannya kelaparan, cuman bisa bertahan 1 minggu, Kak. Karena apa? Silahkan Kakak Hana, boleh silahkan. Boleh Kak, jeda dulu istirahat diet maksudnya gitu ya. Yang kedua, berat banget dilakukan karena kalau saya dilakukan kayaknya tersiksa banget untuk badannya. Ya, apalagi kenapa cara diet yang kakak-kakak pernah lakukan tidak bisa kakak-kakak bawa seumur hidup? Karena nggak enak Kak, karena saya disuruhnya nggak makan garam, saya disuruhnya cuman makan makanan yang A sehari, makanan yang B beda hari berikutnya cuman itu aja, makanannya itu aja atau direbus-rebus aja nggak enak, gitu ya. Saya kenyang, cakep Kakak Lexa ya, yang penting asupan nutrisi masuk. Oke ya, jadi banyak banget yang ngalamin kenapa nggak bisa mempertahankan cara atau pola diet atau pola makan. Pola diet itu pola makan ya, bukan kurang makan ya, bukan kurang makan. Itu karena memang tidak menyenangkan, tidak bikin badannya kenyang. Kebanyakan seperti itu, bikin badannya kelaparan, bahkan banyak efek-efek samping yang terjadi setelah melakukan cara-cara seperti itu. Nah ini yang kita semakin ramping, normal komposisi lemaknya semakin masuk ke titik normal gitu ya, ke range normalnya bahkan jauh lebih baik. Tetapi yang satu lagi nih, yang sering dilupakan dan akhirnya bikin badannya semakin nambah umur, semakin sulit untuk bakar lemak adalah massa otot yang tidak dan jarang sekali diperdulikan oleh orang-orang yang cuma taunya diet kurang makan supaya turun berat badan cepat. Betul nggak? Jarang sekali peduli dengan berapa jumlah protein yang saya harus makan sesuai dengan kebutuhan badan saya, makronutrisi yang lain yang penting, mikronutrisi yang lain yang penting. Yang penting saya ngelihat perubahan berat badannya aja. Tidak bisa mempertahankan massa otot, tahu-tahu dengan cara yang sama mau dipakai di 5 tahun ke depan, itu udah nggak bisa gitu ya, karena badannya sudah lumayan tuh kehilangan massa otot. Metabolismenya terganggu, hormonnya terganggu karena sudah lakukan pola yang keliru. Nah, ini yang saya mau ajarkan di kakak-kakak. Dimulai dengan pola pikir yang benar dulu. Begitu ya? Betul Kakak Lexa? Semangat sekali. Kalau polanya dan caranya sudah ketemu, ya, ini yang kakak-kakak perlu lakukan. Oke, mari kita mulai. Topik nomor 1. Tips buat kakak-kakak supaya jauh lebih ramping dan sehat, terutama untuk usia 30 tahun plus. Yang semangat, boleh dong dituliskan di situ. Yang semangat belajar tips-tipsnya. Kalau sudah nangkep, kayaknya saya memang kelirunya kemarin di sini deh. Oke? Yang pertama, kalau mau badannya kembali bisa aktif bakar lemak, prinsip satu, dicatat baik-baik prinsip 1. Harus jaga gula darah. Harus semangat dong, iya. Jadi jangan cuma belajar ya, semangat belajar. Kalau tidak dilakukan, tahu-tahu nanti ada yang ngajakin makan jajanan, nah langsung ikut. Nah itu tuh, tips nomor 1, harus jaga gula darah. Ini semua pola makan harusnya kalau mau bantu kakak-kakak turun lemak, tidak diajarkan makan makanan yang bisa bikin lonjakan gula darah tinggi. Terutama di pagi, di makan pertama. Oke ya? Paling penting disiplin. Kalau disiplin tapi caranya salah, sama aja sih Kak. Misalnya disiplin makannya 1 kali sehari, ya sama aja Kak. Disiplin tentang apa dulu? Ya harus benar dulu dong ilmunya ya. Saya ikut baru 2 minggu, sholat serasa ringan, iya. Pertanyaan saya Kakak Zakia, intermittent fasting tuh hanya ngatur waktu makan, jendela makannya sama jendela puasanya. Kalau kakak-kakak keliru dengan bagaimana makan di jendela makan, ini yang bikin hasilnya, progresnya itu biasanya stuck di bulan kedua, bulan ketiga kalau IF-nya keliru. Udah bener waktu puasanya, tapi waktu makannya yang keliru. Oke? Poin nomor 1. Ya, poin nomor 1, jaga gula darah dari makanan-makanan yang mempercepat lonjakan gula darah. Kalau kakak-kakak tidak menjaga ini, pola makannya, ya, gula darah berapa Kak? Nggak perlu dicek-cek. Intinya saya kasih tahu kalau kakak mau ngecek lebih bagus ya. Silakan Kakak Sri ya. Ini di Taiwan udah jam berapa nih Kak? Ya, oke. Betul sekali Kak Fitria, nggak cuma BMR. Yang penting adalah harus tahu kebutuhan makronutrien badannya. Ya. Kak Sarina oke ya. Oke. Lonjakan gula darah, bikin hormon insulin naik, bikin lemak makin menumpuk, dan semakin sulit untuk bakar lemak dan cepat lapar. Intinya itu. Kira-kira makanan apa, jenis-jenis makanan apa yang bikin kakak-kakak cepat sekali naik gula darahnya? Pasti udah tahu, itu prinsip nomor 1. Oke? Jadi kira-kira yang intermittent fasting atau yang lagi puasa,
puasa ibadah gitu ya. Nasi, roti, ya kalau dikonsumsi dengan keliru dengan jumlah yang tidak terkontrol, itu akan bikin badannya masuk dalam kondisi fat storing. Makanan yang manis, contoh makanannya apa kira-kira Kak? Boleh ditulis di situ nggak? Yang kategori makanannya, bukan kategori. Apa contoh menunya yang bikin kita cepat naik gula darah? Roti, gorengan tepung, apalagi? Buah, apalagi? Nasi, apalagi? Buah-buahan manis ya. Jadi buah-buahan dengan glycemic index yang sedang sama tinggi itu akan cepat sekali menaikkan gula darahnya kita. Teh manis gula berlebih dengan teh manis gula sedang-sedang aja sama-sama menaikkan gula darah nggak Kak? Burger enak Kak, burger tuh ada apanya dulu ya, ada rotinya ya. Kakak bisa bikin burger yang sehat nggak? Bisa dong, bisa banget. Mie instan, kopi pakai gula aren, kopi pakai gula aren organik ya. Bubur ayam, mie ayam, lontong sayur ya, nanas, apalagi kopi saset, sosis, nah minuman kekinian, udah tahu semua kok ya. Ini prinsip yang pertama sebenarnya. Madu, betul. Apalagi? Ya. Nah, jadi kalau kakak-kakak menerapkan kemarin saya ajarin semalam ya, jam 20.30 live-nya yang rutin memang itu kakak-kakak kalau di waktu jendela puasanya udah bagus dan udah cakep gitu ya, udah cakep kakak-kakak sanggup melewati itu, saya acung jempol. Saya tidak pernah takut kakak-kakak tidak punya masalah dengan tidak bermasalah dengan waktu puasa. Yang saya selalu khawatirkan di orang Indonesia adalah di komposisi makan. Madu saya nggak tahu Kak, tergantung madunya kakak itu beli yang mana. Ya makanya saya tidak konsumsi madu di rumah saya. Nggak ada madu, nggak ada gula pasir, hanya dipakai untuk bikin kombucha. Tidak dipakai untuk masak. Yang saya pakai masak untuk pemanisnya adalah stevia daun ya, yang memang sudah dari daun stevia itu dijadikan bubuk ya, atau yang stevia cair. Karena saya agak susah nyari monk fruit ya. Jadi monk fruit ya, jadi itu salah satu pemanis yang juga aman sekali untuk menjaga lonjakan gula darah ya. Saya nggak tahu madu-maduan kakak-kakak, saya itu bukannya gimana-gimana, karena saya tidak tahu pasarannya madu itu yang aman, yang benar-benar tidak pakai gula tambahan tuh agak sulit ya. Oke. Kak Santi, saran saya tape singkong sih nggak apa-apa, cuman tahu waktu kapan makannya itu, kategorinya itu masuknya di mana ya. Itu tidak dimakan di perut kosong. Oke, prinsip pertama, jaga gula darah, dan tipsnya jangan makan makanan manis ketika perut kosong. Itu akan bantu banget kakak-kakak, oke? Sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan, gula jagung sama, saya tidak rekomen. Gula jagung, fructose corn syrup, itu bahaya pakai banget. Ya, gula itu jenisnya bisa beda-beda kan kakak-kakak ya. Gula itu ada yang nanti dalam badan glukosa ya, terus habis itu yang fruktosa dari fruktosa. Sebenarnya semuanya deteksi sama, tapi kalau sumbernya sudah fruktosa, ini yang ujung-ujungnya di badan, pilihannya cuma di storing di liver sama di sel lemak. Makanya kontrol makan makanan yang ada sumber fruktosanya, yang mengandung fruktosa tinggi. Contohnya sirup jagung, yang kakak-kakak doyan banget ngopi, frappuccino, minum minuman kekinian, hati-hati ya, kue bolu ya. Kakak-kakak bukan berarti kakak-kakak nggak boleh makan sama sekali makanan-makanan yang model kue-kuean, makanan penutup, enggak ya. Masih ada pilihan. Jadi kita tuh lebih gini, kalau disuruh membandingkan, saya harus makan misalnya gitu ya, cemilan gitu, kue bolu yang isinya tepung terigu dengan nagasari yang saya bisa bikin sendiri, atau saya bisa lihat gitu ya, ada pisangnya sama dari tepung beras. Kalau saya disuruh milih cemilan, saya pasti akan memilih cemilan yang ini. Kalau dari sisi kualitas, dan itu tahu makannya tidak di perut kosong. Nangkep ya? Oke? Sama gini, kalau ada pilihan makan nasi putih dengan nasi merah, kira-kira yang lebih berkualitas karbonya makan yang mana? Nasi putih atau nasi merah? Boleh, tadi saya udah bilang kafenoid nggak ada masalah. Yang penting stevianya benar sumbernya. Nasi putih atau nasi merah, ayo. Atau nasi putih dengan ubi, betul, nasi merah. Jadi kita itu bisa menyesuaikan. Kalau ngomong tentang kualitas makanan, yang penting dia masuk dalam kategori yang aman, kita bisa level up. Level up-nya ya udah
adanya saya jagung, ya udah saya lebih milih jagung daripada nasi putih. Kalau adanya kentang misalnya gitu sama nasi putih, sebenarnya sama-sama aja sih. Saya lebih milih misalnya kentang, variasi nggak masalah. Adanya ubi, saya bisa beli ubi ungu di pasar banyak, ubi kuning, ya udah saya ganti nasinya. Kalau ada nasi porang silahkan, ya. Betul Kak, saya tuh agak-agak setuju dengan ini, tapi tidak kategori yang ultra processed food, tidak kategori yang hanya sekedar isinya gula, itu udah gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan makanan-makanan untuk manusia sebenarnya dari makanan-makanan alami. Setuju nggak? Makanan yang dari makhluk hidup juga, tumbuh-tumbuhan, hewan yang memang wajar dimakan manusia, ya kan? Itu sebenarnya sumber makanan asli yang sehat dan baik untuk manusia. Oke? Nah, Kak, poin pertama sudah bisa kita lewatin. Ini yang namanya makanan-makanan manis. Prinsipnya adalah jangan makan makanan manis di saat perut kosong. Jadi korelasinya nanti di orang-orang yang buka puasa gimana? Jadi jangan ada lagi yang bertanya, Kak, pagi-pagi saya boleh makan roti nggak? Gitu. Karena kalau kakak-kakak makan pertamanya sudah luber-luber gula darahnya, itu efeknya nggak cuman pas waktu makan itu, tapi efeknya sampai malamnya. Kakak-kakak akan susah sekali ngontrol hormon grelin yang luber-luber, dan kakak-kakak akan semakin lapar. Lihat temennya nyicip roti minta setengahnya, potek dong gitu ya. Terus habis itu lihat makanan, lihat ada gorengan, dimakan. Kenapa? Karena otaknya sudah dikuasain oleh hormon gitu ya. Oke, makanya hati-hati. Makanya lihat deh, orang yang habis puasa Ramadan makannya apa? Banyak yang naik berat badannya. Karena apa? Karena bukber ya, karena bukber. Bener nggak? Bukbernya itu semua makanan ada. Boleh bantu saya tap-tap layarnya, thank you. Tapi kok nggak bisa makan nanas? Nggak, saya nggak bilang nggak bisa makan nanas. Tahu kapan makannya, Kak? Ya, makan buah, terutama buah yang manis, wajibkan dulu makan yang komplitnya. Saya selalu ajarkan makan komplit. Makanan wajib adalah makanan yang pertama yang harus dikonsumsi. Makanan wajib isinya apa yang ada di piring makan kita hari-hari, Kak? Ada sayurnya, ada lauknya, ada karbonya. Satu lagi, di dalam piring makan itu, dalam makanan kita yang makan besar, itulah pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi harian kita, terutama protein. Coba dicatat baik-baik, standarnya di dalam piring makan saya itu 50-70% adalah sumber protein yang alami, yang sehat, yang dimasak dengan baik, supaya nutrisinya dapat dengan optimal. Ya, dalam piring makan banyak nggak? Makan 2 kepal tangan protein, 1 telapak tangan sayuran, lalu nasinya setara 15% atau 4 sendok makan. Oke? Oke ya? Betul Kak Alexa, top. Supaya apa? Hanya dengan makan serat, sayuran loh, serat, sayuran tidak bisa diganti dengan buah-buahan. Jadi, itu penting banget buat apa? Dengan prinsip yang satu, jaga gula darahnya, jaga hormon insulinnya. Serat dan protein lemak sehat adalah 3 komponen makanan yang terkandung dalam makanan yang membuat badan kita, hormon leptinnya, hormon yang bikin kita kenyang, itu bisa terpicu dan lebih sensitif. Kalau kakak-kakak makannya keliru sejak awal, sejak pagi buka mata, yang dicari teh manis, yang dicari roti, gitu ya, ya wajar kalau sepanjang hari kelaparan. Gitu ya, oke? Nanas tinggi gula. Kalau kakak-kakak konsumsinya si nanas dikonsumsi setelah makan besar, itu tidak satu buah kakak, tidak juga satu baskom. Kalau masih masuk di 3-4 potong harusnya nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya, kalau kakak-kakak makan buah yang manis banget kayak semangka, kayak nanas, coba minumnya itu yang asem-asem, kayak apa? Lemon atau air jeruk nipis. Boleh, silakan, asal nggak punya masalah asam lambung. Atau si buahnya di blend dengan serat sayuran. Begitu. Ya, jadi kombinasi. Supaya apa? Supaya terkontrol gula darah yang masuk. Asal tidak dikonsumsi di perut kosong. Begitu, oke? Minum air putih pas waktu ngenyangin. Betul. Minum air putih 1 gelas sebelum makan itu membantu sekali mengontrol nafsu makan kita juga ya. Kalau udah turun BB kebanyakan, boleh nggak dibanyakan makan nasi? Tujuannya apa Kak Hana kalau boleh tahu? Kenapa tidak diganti komponennya yang diperbanyak? Kan tujuannya tadi mau turun lemak, masa ototnya naik, begitu ya. Kalau misalnya mau nasinya diperbanyak, kalau kakak memang ada tujuan atau misalnya mau surplus begitu ya, ada tujuannya memang mau naikkan massa ototnya dengan latihan, ya nggak ada masalah, karbonya dinaikkan, tapi itu ada takarannya.
gitu ya. Langsung makan juga nggak apa-apa Kak. Ya, kalau misalnya mau makan buah habis makan besar ya nggak masalah, makan aja. Oke, ada lagi yang mau nanya seputar nomor 1 sebelum saya lanjut. Protein ngenyangin jadi nggak nyomot-nyomot. Kakak-kakak pasti akan amazing dengan badannya ketika makannya benar. Hari ini saya happy banget dapat informasi dari salah satu peserta kalau dia ngikutin, saya bacain ya. Saya seneng banget deh ini ya. Dia bahkan ngirimin fotonya ya. Oke, saya bacain oke ya. Ini ceritanya dia nih hari ini. Semangat banget karena dia lagi happy banget nih kakak ini ya. Oke, sudah dari Februari ngikut panduan atau bimbingan makan ya. Bimbingan makan dia ngikut di grup bimbingan yang ini nih ya, bukan di personal program ya. Personal program kalau susut perut mah bisa senti-sentiannya seminggu, 14 hari gitu ya. Nah, kakak ini baru ikutan itu di Februari. Di Februari awalnya beratnya ini kayaknya peserta bukan dari Indonesia kayaknya ya. Ini kayaknya dari luar negeri. Tapi orang Indonesia ya. Dari 78 jadi 68 kilo. Itu susut perutnya kelihatan banget dia belum ngukur gitu ya, itu kelihatan banget susut perutnya waktu ada fotonya nih, saya nggak bisa liatin ya. 78 jadi 68 kilo, berarti turun 10 kilo dalam 3 bulan terakhir dari Singapura. Thank you kakak moderator dari Singapura ya. Jadi bener-bener tuh dia ngerasain makan enak dan kenyang, fleksibel banget, dan badannya lebih segar ya. Pastinya staminanya pasti jauh berbeda ketika sudah terjadi perubahan pola makan yang baik ya. Olahraganya dia tidak yang berat-berat, enggak ya. Olahraganya paling banyak yang dilakukan adalah jalan kaki tapi yang pakai intensitas gitu ya. Macam saya tak makan nasi, makan sayur dengan lauk. Nggak harus Kak, jangan terus-menerus tidak ada karbonya. Saya tidak sarankan itu ya, saya tidak sarankan. Jangan karbohidrat itu, keluarga karbo itu bukannya tidak sama sekali kakak-kakak. Keluarga karbo itu ada mengandung pati ya. Mengandung pati itu maksudnya yang kategori tepung-tepungan gitu ya, yang ada starchnya. Ada yang mengandung serat, ada kandungannya serat. Makanya kita pilih adalah karbohidrat berkualitas yang saya bilang tadi. Kalau bisa, saya bisa dapat ubi dibandingkan nasi putih, saya makan ubi. Kalau saya ada tales, ya udah saya makan tales. Kalau di kotanya kakak-kakak adanya sagu, ya makan sagu gitu. Ya, jadi kalau menurut saya Indonesia ini kaya banget, nggak usah takut, kaya karbohidrat yang sehat loh. Jadi nggak perlu ngeganti yang namanya nasi, jagung, tales, ubi, labu dengan roti, tepung terigu, gitu ya. Lebih baik coba balik ke situ dulu, tapi porsinya tetap 15% dari kewajiban makan di setiap kali makan. Jadi bukan berarti nggak sama sekali gitu ya. Karbo yang mengandung starch atau yang ada gulanya ya kan, keluarga karbo itu yang ada glukosa, fruktosa, sukrosa gitu ya. Laktosa dari susu itu kan juga gula sebenarnya. Nah, masuk ke badan sama aja kategorinya, nggak ada yang dari organik, dari gula aren, gula merah, tapi nggak aja, tetap aja gula adalah gula. Itu akan jadi pleasure di lidahnya kita aja untuk apa ya, untuk kesenangan ya. Kita tetap butuh nggak masalah gitu ya, bisa kita replace dengan yang jauh lebih berkualitas dan tahu cara makannya. Kalau kita mau icip-icip gitu, disodorin nastar satu, saya waktu sama malam cerita ya, saya disodorin kue gitu ya, nastar, tapi tahu gitu ya, oh saya udah tahu nih, saya udah nggak masalah makan itu. Kenapa? Karena saya sudah, kewajiban makan saya sudah saya penuhin. Zaman sekarang banyak banget pada begadang, nah itu dia yang masalah. Oke, kita boleh lanjut di poin nomor 1, nomor 2, nomor 1 ini lama banget ya. Oke, sudah betul sekali, harus kalau mau naikkan massa otot ya. Oke, gimana komposisi makannya tadi? Kalau kita mau benar-benar makanan wajibnya baik adalah 2 kepal tangan protein, 35% atau 1 kepal tangan minimum adalah sayuran warna-warni. Warna-warni, kalau boleh yang matang digabung dengan yang mentah, yang lalap akan lebih baik untuk perut dan pencernaan kita, untuk bakteri-bakteri baiknya kita. Kalau kakak-kakak mau makan makanan probiotik, saran saya, probiotiknya itu adalah sumbernya dari sayuran. Contohnya, misalnya timun difermentasi, kol difermentasi, jadinya sauerkraut. Makannya nggak usah banyak-banyak, makannya cuma 1 sendok, tambahin di dalam sayurannya. Kakak-kakak akan merasakan perubahan pencernaan yang luar biasa banget. Oke ya? Oke. Nangkep? Kalau sarapan dengan ubi-ubian, nah tadi saya baru bilang, kategori karbo, makanan-makanan yang karbo manis tidak dimakan di perut kosong. Kalau mau makan di buka puasa, itu sebaiknya tidak kategori itu. Oke ya?
Oke? Pencernaan kenapa Kak? Apa yang mau ditanyakan? Coba, pencernaan itu banyak. Seperti saya kasih tahu tadi, itu aspek yang berbeda, yang berubah, kualitas kesehatan itu banyak banget yang kena. Ya, jadi kondisi pencernaan, kondisi hormon, metabolisme, ya itu akan makin baik. Imun sistem pasti berubah. Kenapa? Kalau kakak-kakak makan sayuran warna-warni, makanan fermentasi untuk perut, untuk pencernaan. Pencernaan itu 70% dari imun sistemnya kita ada di pencernaan. Kalau pencernaan kita sehat, imun sistem kita baik. Begitu ya, oke? Jadi pastikan kalau kakak melakukan komposisi makan yang berubah, ya, fokus di pemenuhan kebutuhan gizi hariannya. Yang paling utama adalah protein, 1,6 gram sampai 2,2 gram kali berat badannya. Begitu ya, itu yang saya selalu ajarkan ya kan? Jadi, usahakan untuk bisa seperti itu kalau mau mandiri. Kalau enggak, saya bingung Kak, hari ini nanti saya masaknya salah, takut makannya salah, takut saya beli di luar nggak ada tempat bertanya, udah terlanjur makan, tau-tau keliru. Ya udah, kakak-kakak bisa pertimbangkan untuk dibimbing dalam grup bimbingan atau dalam personal program. Begitu ya, personal program lihat langsung di link profile, itu nanti ada korelasinya dengan poin nomor 2, gimana caranya bisa susut perut dengan cepat. Oke? Salam kenal dari Bekasi. Kalau berbuka dengan cuka apel dan kurma gimana? Cuka apelnya sih oke. Saya sarankan pagi-pagi itu makan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan protein. Gitu ya, sama seratnya ya. Oke. Kalau sayur bagaimana cara olahnya biar nggak bosen? Ditumis. Gini, kita itu perlu paham kalau sayuran itu tinggi antioksidan. Tinggi antioksidan tidak boleh lama-lama dimasak. Jadi cara masak sayuran yang baik sebenarnya adalah 3 menit aja. Gitu ya, misalnya setelah air mendidih, sayuran dimasukkan 3 menit aja. Sebenarnya itu kakak-kakak ya, supaya antioksidannya nggak rusak, kita nggak cuma dapat serat aja. Ya, nggak dapat seratnya aja. Biar nggak bosen, bisa ganti-ganti sih, bisa ditumis, bisa hari ini ganti, misalnya sayur A, sayur B, ganti lagi sayur C, usahakan sayur yang berdaun-daunan. Bisa bikin model sop, bisa ditambah, bisa juga kayak, bisa digabung dengan protein, misalnya bikin apa? Misalnya bikin dimsum sama sayuran, misalnya gitu ya, sayurannya misalnya contohnya wortel, boleh, gitu ya, untuk anak-anak selip-selipin serat supaya mereka bisa mulai happy dengan sayur, gitu ya. Jadi, boleh apa aja sih, yang penting tidak digoreng. Semua pengolahan saya tidak digoreng, rendam, dicemplung sama minyak. Begitu ya, oke? Jadi biar nggak bosan, banyak banget menunya Kak. Banyak banget tuh kalau kakak-kakak dalam grup bimbingan, semuanya pasti, bahkan cemil-cemilan yang saya bisa ya bikin kue, bikin roti itu nggak pakai tepung terigu, nggak pakai oats, nggak pakai, bisa ya Kak. Saya modal 1 bahan aja kakak-kakak bisa bikin roti kok. Modal 1 bahan kakak bisa bikin roti, modal 2 bahan bisa bikin roti yang sehat, tinggi protein, anak-anaknya bisa seneng, happy, bisa bikin cake, bisa bikin coklat cake, bisa bikin cake yang aduh itu tinggi protein, karbonya berkualitas juga, bisa dapat dari situ, bisa pakai dari situ, itu juga bisa banget ya. Bisa bikin coklat yang model brownies boleh, bisa juga ya. Jadi banyak banget sebenarnya kreativitas kalau kita memang niat untuk hidup sehat ya. Harus minum teh hijau? Enggak harus minum teh hijau. Saya tidak mengharuskan kakak minum teh hijau. Pilihan tambahan dari pola makan sebenarnya adalah mikronutrisi. Saya lebih dukung kakak minumnya suplementasi yang memang dasar dari kebutuhan badan kita satu hari. Contohnya multivitamin, multimineral, antioksidan, itu kebutuhan badan wajib yang perlu dipenuhin sebenarnya. Itu aja. Ya, jadi vitamin D3, zinc, magnesium ini yang single vitamin, single mineral kalau mau ditambahkan. Tapi kalau mau multi bisa, multivitamin, ada vitamin A, B, C, D, E, K, udah ada di situ semua. Ada multi mineralsnya, jadi nggak cuma zinc, magnesium, ada yang lain-lainnya, ada zat besi, ya ada selenium, itu udah lengkap di situ semua. Nah, ada lagi apa? Ada lagi multi antioksidan, ada beta karoten, ada astaxanthin, ada lycopene. Nah, itu ada nutrisinya yang bisa compact, bisa dapat 38 multivitamin, multimineral, antioksidan, fitonutrisi, itu seperti kebutuhan satu hari dalam bentuk suplementasi. Itu yang saya rekomendasi, sangat aman sekali, begitu ya. Jadi itu, kalau teh hijau kakak-kakak bisa dapat juga dari suplementasi, tapi itu tanpa kafein ya. Jadi kalau misalnya kakak minum teh hijau untuk membantu termogenesis atau pembakaran tubuh, itu harus minumnya 8 gelas sehari. Karena harus cari katekin dengan jumlah 400 mg. Oke ya? Jadi kalau misalnya tidak cukup, ya udah untuk tambahan antioksidan aja. Saya sarapan makan buah melon tadi, saya selalu udah bilang Kak, di perut kosong tidak makan makanan manis. Gitu ya. Oke?
Nah, untuk nutrisi tambahan atau multivitamin yang saya rekomendasi kakak-kakak lihat di profile, cek akun, di situ ada pilihan nomor 3. Kalau mau ditambahkan nanti informasinya lengkap ada di situ, ada katekinnya, ada rekomendasi omega 3 EPA DHA yang saya rekomendasikan. Ini sangat-sangat baik sekali ditambahkan dalam pola makannya. Itu opsional kalau kakak-kakak memang mau ditambahkan. Sayuran di blender, saya kalau sesekali gitu ya, sesekali itu di jus, di blend dengan seratnya silahkan ya, bisa ditambahkan kayak timun ya, kayak kale atau pok choy, ditambahin dengan misalnya nenas 1 potong silahkan gitu ya, boleh banget gitu ya, boleh banget. Tapi itu sesekali, lebih baik kakak-kakak makan ngunyah. Kenapa? Karena ngunyah itu kegiatan yang sangat penting sekali untuk manusia. Ya, untuk otot juga, tetapi untuk pencernaan karena mengaktifkan enzim-enzim pencernaannya kita. Gitu ya. Oke. Oke, kita sudah bisa masuk ke poin kedua. Boleh. Kalau sudah makan yang tepat, pengolahannya baik, enak, kenyang gitu ya. Makannya kenyang sesuai dengan kebutuhan badan. Tadi ada yang kelewat nggak sih? Sarapan telur rebus, ubi ungu nggak masalah ya. Suplementasi itu dibeli apotek, boleh aja silahkan kalau misalnya mau beli yang di apotik. Kalau yang saya rekomendasikan tidak ada di apotik kak, minta maaf, kecuali vitamin D3, zinc gitu ya, itu masih bisa dicari ya. Saran saya cari yang aman ya. Ada tadi yang nanya, kak saya 60 gram protein, Kak Grace 60 gram protein itu berapa? Nah, kalau 60 gram protein berarti sumber makanannya kalau dari telur aja berarti 60 gram bagi 5. Bagi 5 itu 5 gram protein per butir telur. Berarti berapa? 12 butir telur ya. Benar gak? 12 butir telur untuk 1 hari. Oke, air putih 35 ml kali berat badannya ya. Vitamin D3 iya tiap hari, betul. Oke, 12 butir telur. Betul sekali. Kalau kakak-kakak butuhnya 80 gram protein sehari ya banyak gitu ya. Dada ayam berapa? Dada ayam 200 gram, betul ya. Oke, poin nomor 2. Udah? Boleh sebelum saya lanjut poin nomor 2, boleh ditap-tap layarnya dulu ya. Ini udah jam 1 loh ya. Kenapa kakak kolesterol? Kalau makan telur kuningnya 2 aja 1 hari ya, 1-2 aja ya, nggak harus 12-12-nya dimakan. Jadi jangan juga langsung berpikir kalau saya makan telur takut karena kuningnya bikin kolesterol. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu, udah nggak yang seperti itu ya. Jadi kalau kakak-kakak kolesterolan tinggi itu sumbernya karena satu, lemak perutnya nggak diatasi. Lemak perut, lemak visceralnya tinggi. Makanya bikin radang di badan kita. Ditambah dengan pola makan yang nggak sehat, makanya tinggi karbo, tinggi gula, begadang gitu ya. Terus hormon insulinnya tinggi, itu bikin radang di dalam tubuhnya kita. Bikin radang di tubuhnya kita, ujung-ujungnya produksi kolesterol. Kolesterol itu lipid kan ya. Jadi dia membawa protein gitu ya untuk menekan radang di dalam badan, di dalam pembuluh darah. Kalau kakak-kakak siapa di sini yang kolesterolan, ada nggak? Siapa di sini yang kakak-kakak ngerasa kolesterol tinggi? Telur 12 per hari, kalau kuningnya 2 aman kak, sisanya kan putih telur. Ada? Nah, coba benar-benar dicek. Lemak perutnya itu yang bikin sebenarnya kolesterol kita, inflamasi badan kita tuh tinggi. Makanya badan kita itu bisa memproduksi kolesterol, lipid yang namanya LDL, HDL gitu ya. LDL terutama untuk apa? Untuk meredakan radang di dalam badannya kita. Dari mana sih sumber radang itu? 1, lemak visceral tinggi. Yang kedua, pola makan yang keliru. Makan makanan yang dimakan tinggi inflamasi, tinggi omega 6, tinggi omega 3, ya gorengan, ya tepung, ya manis. Itu semua makanan-makanan yang bisa bikin radang di pembuluh darah, di badan kita, di organnya kita. Makanya badan, cara memprevent dan mengontrol inflamasi dalam badan adalah dengan dia memproduksi zat-zat yang penting. Salah satunya tadi kolesterol untuk di pembuluh darah, dia bisa redam kebakarannya, radangnya. Dia harus bawa si LDL itu gitu ya. Kayak ibaratnya tol gitu ya, pembuluh darah itu si LDL diproduksi yang banyak untuk meredakan radang di badannya kita, tapi dia suka nyangkut di pembuluh darah begitu. Nyangkut di pembuluh darah di saat kita pola makannya buruk, tidurnya buruk gitu ya, kemampuan badan kita, HDL badan kita itu rendah, itu yang akhirnya bermasalah. Begitu. Makanya kenapa jadi nyumbat di pembuluh darah gitu ya. Apalagi kalau antioksidan badannya kita juga rendah, yang kita makan atau gaya hidup kita bikin radikal bebas di dalam badan kita tinggi. Kena deh
gitu ya, makanya bisa banyak plak-plak di dalam pembuluh darah gitu. Jadi hati-hati kakak-kakak, jangan keliru melihat bahwa kolesterol kita tinggi itu karena makanan yang satu-satunya karena dari makanan yang kita makan. Enggak juga gitu, justru badan itu bisa produksi lebih banyak begitu ya, supaya seimbang tuh ya, bisa terkontrol radangnya. Sebentar, kalau mens tetap boleh jalankan intermittent fasting maksimum 12-14 jam. Oke, sudah rutin jalan kaki 8.000 langkah tapi BB start di 73. Bukan tentang jalan kakinya, Kak. Kakak mau jalan kaki 8.000 langkah sehari tapi tiap hari makan tepung, makan gula, nggak cukup proteinnya, nggak ada seratnya juga sama aja sih. Atau begadang tiap hari gitu ya. Enggak begitu. Coba pola pikirnya nggak begitu. Oke, kita mulai yang nomor 2 ya. Poin nomor 2 adalah dengan cara tips samping nomor 2, bisa puasa. Puasa tuh maksudnya tetap dalam 12 jam aja maksimum kalau lagi menstruasi. Oke? Ada lagi? Udah ya? Kenapa ya Kak? Lemak perut lama hilangnya dari tubuh kita. Harus diusahakan memang. Tidak bisa hilang dengan sendirinya Kak. Harus ada perubahan pola makan ya, utamanya pola makan. Oke? Oke, nomor 2 poinnya adalah kakak-kakak udah tadi makan benar, berarti harus konsentrasinya kemana? Latihan kardio dan latihan beban supaya terbentuk massa otot yang semakin baik dan semakin kuat. Udah, kalau udah mulai bisa konsisten latihan, Kak, saya bisa nggak mulai dari yang bisa saya lakukan? Boleh, tadi bagus jalan kaki 8.000 langkah sehari. Boleh misalnya jalan kakinya dinaikkan intensitasnya di daerah yang tanjakan, ya menanjak, atau pakai tambahan kecepatan gitu ya, itu kan lebih bagus banget. Intinya, latihan kardio dan latihan beban yang dilakukan harus masuk si heart rate-nya kita, detak jantung kita itu adalah di zona fat burning. Zona fat burning itu 220 kurangin umurnya, baru di area dikali dengan 60-70%. Jadi beda-beda orang, beda-beda tiap orang, begitu ya. Jadi harus tahu kalau misalnya zona fat burning itu zona di mana kita waktu olahraga tidak ngos-ngosan banget. Kita masih bisa ngomong gitu ya, kita masih bisa ngomong, tidak ngos-ngosan banget. Dan tadi kalau bisa pakai aplikasi atau misalnya jam tertentu yang bisa ngukur, itu akan lebih baik lagi ya. Latihannya 150 menit selama 1 minggu, jadi boleh diatur ya, boleh diatur mau 5 kali sehari, terapkan 1 hari rest day, boleh silahkan. Bisa dilakukan dari segala usia, mau 60, mau 50, mau 74. Klien-klien saya yang nggak bisa jalan karena punya permasalahan kayak asam urat gitu, yang udah lansia, udah osteoartritis, itu bisa semua lakukan. Begitu ya. Oke, Kakak Linda bisa langsung ke link profile atau nanti bisa langsung ke DM boleh ya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Di situ ada pilihan nomor 1 yang personal, yang kedua adalah bimbingan secara grup. Udah nomor 1, nomor 2 latihannya. Ada yang mau nanya seputar poin nomor 2? Dimulai dengan latihan beban itu nggak terlalu sulit kalau kakak-kakak nggak bikin sulit. Nggak harus tunggu bisa ke gym, nggak harus tunggu ada dumbbellnya, nggak harus tunggu ada alat-alatnya, nggak. Pakai beban badan, namanya latihan calisthenics ya. Jadi latihan calisthenics itu akan membantu sekali ya. Jadi wall push up, boleh wall sit, boleh plank, boleh squat, boleh semuanya. Begitu ya, jadi pakai beban badan. Kalau mau lihat contohnya yang paling gampang, cek VT saya, itu 2 VT dari yang terbaru. Ya, 2 VT terbaru itu ada latihan yang paling gampang, terutama kakak-kakak bisa lakukan habis makan siang seperti ini. Yang di kantor bisa lakukan, yang di rumah bisa lakukan, yang lagi nge-mall bisa lakukan, karena mudah banget. Itu cuma latihan kaki untuk jaga habis makan, nggak langsung mager dan tidur siang. Oke, habis makan siang, kebanyakan orang tuh pada ngantuk karena biasanya makannya tinggi karbo, makanya ngantuk. Nah, supaya bisa kadar gulanya lebih turun, lebih landai dikit gitu ya, latihan. Jadi tangannya digerakin, kakinya digerakin. Contohnya lihat di 2 VT terakhir saya, oke? Boleh dimulai olahraganya itu dari 5 menit. Dari 15 menit pertama sampai 20 menit. Termasuk dengan pastikan yang nggak pernah olahraga harus pemanasan lebih lama. Oke ya? Oke? Gerak badan, nggak bisa mager-mageran. Pagi apa malam Kak? Kalau bisa pagi, diusahakan pagi akan jauh lebih baik dibandingkan dengan malam. Kalau bisa sore, ya udah sore ya. Yang penting dilakukan dulu dengan konsisten, oke ya? Oke, sampai di sini poin nomor 2 sudah selesai. Poin nomor 3 adalah tidur. Poin nomor 3 tidur. Tadi tipsnya udah banyak ya di poin nomor 1 tentang makan, tentang gerak badan gitu ya. Jadi movement itu penting. Kontraksi otot itu penting ketika kakak-kakak memang sudah memasukkan makanan-makanan yang kategorinya mungkin secara keseluruhan itu bisa membantu menaikkan cepat gula darah. Jadi supaya bisa terkontrol di situnya ya. Jadi latihannya bukan harus yang lompat-lompat, enggak gitu ya. Tetapi bisa yang lebih mudah
Tetapi kalau kakak lakukan 2 set aja, panas kakinya ya. Coba saya challenge di kakak, lakukan 2 VT, 2 terbaru saya gitu ya. Itu ada 1 gerakan kaki yang kalau kakak lakukan 3 set. 3 set itu 20 kanan. Jadi kaki cuma diangkat aja gitu ya, diangkat kayak 90 derajat gitu ya. Lakukan 1 kali 1 set itu 20 repetisi. Coba kali 3. Panas pahanya pasti ya. Itu yang harus kita latih banyak. Kalau kakak-kakak memang kelebihan lemak tubuh, perutnya buncit, adalah melatih otot, terutama otot yang paling besar, otot kaki ya. Oke, otot kaki ya. Oke. Yang poin nomor 2, poin nomor 3, tidur yang baik. Tidur yang baik ini benar-benar baik, itu berarti kualitas tidurnya secara jumlah harusnya 7 sampai 8 jam. Tetapi kalau mau ngejar deep sleep-nya minimum 4 jam ya. Jadi pentingnya olahraga, pentingnya makan sehat, efeknya juga nanti ke pola tidur. Tiap hari usahakan kakak-kakak kena sinar matahari langsung, itu penting banget untuk kualitas tidur. Ya, kena matahari langsung nih matanya gitu ya, badannya, olahraga di luar atau punya aktivitas yang kena matahari itu penting banget. Selain dari pola makan yang benar dan juga dengan latihan. Olahraga pagi itu efek banget ke tidur malamnya gitu ya. Jadi jangan sepelekan efek olahraga ke hormon-hormon badan kita dan merelaksasikan badannya kita. Begitu ya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyain dulu deh ya. Sebelum saya lanjut ke poin susut perut cepat. Siapa yang penasaran banget? Ya, siapa yang penasaran banget? Ada yang mau tanya dulu? Tadi ada yang nanya ya. Tadi sarapan telur 2 butir, stop tepung, gula pasir, makan terakhir jam 5 sore. Sarapannya itu. Makan siang sama makan sorenya gimana kakak? Kalau sarapan 2 telur, kalau misalnya Kak Lelisius, coba dicek aja Kak, 1 hari butuh proteinnya berapa banyak. Lalu dicek tuh, makan siang cukup nggak, makan sore cukup nggak gitu ya. Kak Lestari, usia 60 tahun, olahraganya boleh dimulai dengan latihan beban yang ringan kakak ya. Angkat-angkat kaki boleh ya. Terus tangannya digerakin gitu ya, jadi lurusin, terus diputar. Jadi lurusin tangannya gitu ya, lurus, terus itu mulai diputar. Coba cek VT saya ya, itu cocok banget buat lansia ya, buat di atas 60 tahun tuh cocok. Atau pakai resisten band, itu juga boleh. Pakai dumbbell yang bisa dicoba dulu ya, dari 1 kilo, lalu naik misalnya 2 kilo, itu nggak masalah. Oke. Saya bekas hamil 5 LP, ngaruh nggak Kak? Maksudnya gimana Kak Hana? Ada lagi yang mau ditanyakan, kalau telur 12 tambah tahu tempe, boleh dikombinasi Kak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Tahu kebutuhan protein badan kita dihitung Kak, 1,6 gram sampai 2,2 gram kali berat badannya ya. Kalau olahraga promil yang cocok gimana Kak? Apa aja sih? Kakak lagi promilnya bisa olahraga nggak kata dokternya? Kalau misalnya kondisinya memang harus bed rest, kan ada orang yang disarankan dokter bed rest ya. Tidak bisa kemana-mana dulu ketika lagi treatment. Nah, kalau kakak nggak harus seperti itu, olahraga apa aja bisa, terutama yang memang fokusnya untuk menyehatkan hormonalnya, ya, menyehatkan metabolismenya. Nggak masalah sih, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir harus cocok yang gimana. Ya kalau memang kendala badannya kelebihan lemak, ya bisa dicoba latihan yang kombinasi kardio sama latihan beban. Oke, kita masuk poin nomor 2. Bisa, semangat. Siapa di sini yang punya tujuan atau punya goal, punya keinginan buat susut perutnya atau turun 1-2 ukuran dari ukuran sebelumnya dalam 1 bulan ke depan? Ada? Boleh dituliskan di situ. Kita bongkar-bongkar nih ya. Kita bongkar-bongkar gimana caranya supaya kakak-kakak jauh lebih bagus bentuk badannya. Oatmeal atau bisa untuk Kak Alida, saya minta maaf, saya tidak sarankan. Menurut saya itu kategorinya kategori yang pasti ada gulanya, gitu ya. Kalau oatmeal kakak-kakak mungkin bisa diganti yang lebih baik, bukan oatmeal yang instan, yang roll oats ya, yang masih ada kayak kalau beras tuh gabahnya gitu ya, yang masih ada cangkang luarnya itu yang keras, gitu ya. Itu seratnya baik, tetapi posisinya sebagai karbo berkualitas. Ya, kalau yang kemasan saya sih tidak terlalu saranin. Sesekali kalau mau coba ya nggak masalah. Kalau saya yang kemasan kayak gitu benar-benar harus dicek sih, beneran nggak itu kadar gulanya ya. Saya omat 4 butir telur, tahu 2 keping, dada ayam 100 gram, BB saya 56. Kakak coba dihitung dari ukuran yang tadi, 1,6 gram kali berat badannya. Oke? Apa tuh? Maksudnya beli di mana ya Kak? Ada Kak, ada banyak roll oats ya, oats yang bisa. Tapi gini, daripada yang kayak gitu-gitu sih Kak,
Ya, mendingan kakak yang aman aja, sayuran sama protein pagi-pagi sarapannya. Udah, paling gampang apa pagi-pagi sarapannya? Telur, tahu, tempe gitu ya, nggak masalah. Gitu. Jadi justru jauh lebih ringkes sih menurut saya ya. Oke. Soalnya kalau kakak makannya roll oats, siapa di sini yang suka makan oats-oatsan gitu ya? Oats sama aja sih sebenarnya, itu kategorinya starch ya, karbo berkualitas. Saya tidak sarankan di pagi-pagi karena seratnya lebih baik seratnya didapat dari sayuran, dan tetap aja mau makan oats aja tidak akan cukup karena yang pagi-pagi harus ada proteinnya. Begitu ya makan pertama. Oke. Nah, gimana bisa susut perut cepat dalam waktu yang relatif singkat tapi dengan cara yang sehat? Yang pertama adalah cara ini kakak-kakak, cara ini booster terapi ini hanya bisa dilakukan dengan optimal, dengan maksimal. Hasilnya ketika kakak-kakak melakukan panduan makan yang tepat dan olahraga yang sesuai yang direkomendasikan. Begitu ya. Shake tuh shake apa ya maksudnya kak? Shake apa ya? Whey protein maksudnya? Kalau whey proteinnya aman, gulanya pagi-pagi nggak masalah, silakan. Tinggal tambahin seratnya aja. Begitu. Ya, jadi tetap aja. Oh, oke. Saya tidak rekomendasi sih. Saya minta maaf. Saya tidak rekomendasi. Saya sudah ngecek soalnya. Ya, saya tidak rekomendasi. Oke, saya lebih baik kakak-kakak kalau mau ringkes gitu segini. Kalau kita mau jauh lebih baik kualitas kesehatannya, coba kita sama-sama fokusin di makanan real food gitu ya. Kalaupun mau diganti, saya sih saranin, kalau kakak-kakak mau coba yang di Jabodetabek boleh coba ya. Kalau mau coba dan memang mau fokus, saya nggak sanggup, ngunyah banyak banget kak, pengennya yang langsung diminum. Saya saranin kalau mau sekalian coba, seriusan ya, saya kasih tahu ya, mau nggak? Beli putih telur dipasteurisasi yang langsung minum. Yang langsung minum, satu botol dapat 28 gram protein ya, yang langsung minum. Kalau daerah Jabodetabek itu enak ya, bisa dikirim karena ini cuman hanya bertahan 5 hari di kulkas aja. Kalau mau ringkes tapi langsung glek-glek-glek, nggak pakai dimasak lagi, ya ini salah satu opsi yang paling menurutku tetap dalam real food, makanan yang real food. Rasanya macam-macam kak, ada rasa alpukat, ada rasa coklat, menurut saya masih aman sih gitu ya. Oke, kalau kakak-kakak mau tahu, nanti saya kasih tahu ya. Saya tidak di endorse apa-apa, enggak. Saya juga konsumsi, teman-teman saya nge-gym juga konsumsi gitu ya. Itu saya lebih, selain whey protein yang sudah kakak-kakak yang sudah dicek dengan baik gitu ya, produsennya, kualitasnya, keamanannya, saya rekomendasinya yang ini gitu ya. Saya mungkin ada beberapa aja, nggak banyak whey protein yang kemasan yang langsung minum ya sebagai meal replacement, itu yang saya rekomendasikan. Tidak banyak. Saya harus ngecek dulu, tidak banyak ya. Yang namanya protein yang sudah diolah masuk pabrik gitu ya, yang sudah dijadikan whey gitu ya, itu tidak bisa sembarangan konsumsinya ya. Itu tidak bisa sembarangan konsumsinya, makanya saya hanya rekomendasi beberapa aja. Dan yang ini, putih telur pasteurisasi, kalau kakak-kakak memang mau bikin dijadikan smoothies, boleh kakak, bisa dicoba dijadikan smoothies, ditambahin misalnya alpukat yang asli, boleh, silahkan gitu ya. Bahkan teman-teman saya, dan saya juga beberapa kali, saya juga sering kok bikin smoothies dada ayam, nggak pakai nggak enak, tetap enak kok gitu ya. Tapi memang tidak akan bisa sama dibandingkan dengan rasa manis dari produk-produk kemasan, nggak bisa gitu ya. Sarapan telur paling ringkes, betul, saya satset kenyang, mau di dadar, mau di omelet gitu ya, kasih keju mozzarella sedikit di atasnya, nggak masalah kok gitu ya. Terus banyakin sayurannya, salad gitu, itu udah menurut saya sih udah paling enak gitu ya. Jarang juga minum-minuman yang hanya untuk tambahan-tambahan khusus aja, misalnya habis latihan ya. Sedang sakit, olahraga yang rekomen apa? Angkat beban bisa, sambil duduk aja juga nggak apa-apa, bisa. Kak Albert tuh depannya X ya, X ya, itu susu putih telur pasteurisasi, ada beberapa brand, tapi saya lebih cenderung ke satu brand ini karena saya kenal teman-teman yang juga dan mereka memang ahli gizi gitu ya. Bisa order di mana pasteurisasinya kak? Mungkin ditanya aja kak, boleh DM aja ya, nanti saya kasih tahu. Saya nggak di endorse, by the way, saya cuma bantu kakak-kakak kalau mau ringkes di daerah Jabodetabek, itu ada kok yang bisa membantu, tapi tetap real food kategorinya ya kan, dari putih telur pasteurisasi asli gitu. Jadi bukan yang ada tambah-tambahannya, nggak ada gitu ya. Ini cocok buat yang memang suka nge-gym tapi nggak mau yang ribet-ribet atau yang agak susah ngunyah makanan terus-terusan ya. Oke?
Kita lanjut, susut perut cepat dan sehat. Siapa yang punya target buat ngurangin lingkar-lingkar perutnya? Kalau kakak-kakak mau cobain yang ini, itu akan jadi manfaat yang jangka panjang banget ya. Nah, kalau sudah melakukan pola makan yang tadi, olahraga yang tepat nih, kakak-kakak bagus banget kalau kakak-kakak tambahkan satu terapi ini yang bisa banget untuk mempercepat penurunan lingkar-lingkar perut, pinggang, lengan, dan juga pahanya. Karena banyak orang susah untuk mengurangi lingkar paha. Kalau dia turun berat badan atau perutnya udah susut, ada beberapa bagian tubuh yang juga sulit. Nah, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan di rumah, bukan di klinik. Tapi kakak-kakak bisa mendapatkan hasil setara klinik premium, yaitu dengan terapi dengan alat mikroarus ya. Saya senang banget cerita ini karena banyak sekali, ribuan orang sudah dalam 2,5 tahun terakhir terbantu sekali untuk mendapatkan bentuk-bentuk badan, terutama area perut yang mereka pengenin, dengan cara yang sangat-sangat menyenangkan. Treatmentnya cuma 5-10 hari, 5-10 menit setiap hari di rumah sendiri, nggak perlu kemana-mana. Manfaat kesehatannya utamanya untuk apa? Untuk melancarkan sirkulasi pembuangan limbah, mengecilkan pinggul, bukan tulangnya yang dikecilkan, tapi kalau memang ada kadar lemak berlebih dan cairan berlebih di situ, bisa Kak. Jadi fungsinya alat terapi ini di dalam proses pengurangan lemak badan kita, pengurangan lingkar-lingkar tubuh kita adalah satu, memperbaiki sirkulasi cairan tubuh atau limfatik tubuh atau getah bening tubuh. Yang kedua, ini adalah alat terapi yang memberikan manfaat untuk pembuangan racun juga. Yang ketiga, untuk pengecilan lingkar-lingkar tubuh, dia bantu proses pemecahan lemak dan pengecilan kantong-kantong lemak di dalam badannya kita ketika kita rutin. Gunakan 5-10 menit aja. Loh Kak, nggak instan dong, tapi kakak-kakak bisa rasakan perubahannya bisa 5 cm sampai 7 cm. Rata-rata yang sudah mencoba, 100 orang pertama itu dapat dalam 5 hari aja. Yang keempat, alat terapi ini membantu sekali kualitas kesehatan karena dia bisa mengurangi radang dan mengurangi inflamasi tubuh. Nyeri-nyeri otot dan juga otot-otot yang kaku gitu ya, itu akan kebantu banget. Jadi ini adalah treatment tambahan dalam program personal yang yang saya desain. Nanti kalau kakak mau tahu informasinya itu di link profile, langsung ke poin nomor 1. Atau di form biru boleh, nanti akan ada informasinya lengkap begitu ya. Nah, buat khusus kakak-kakak yang mengikuti program personal ini, program Ramping Pro yang dengan support alat terapi, itu kakak-kakak akan dapat package khusus. Tolong diinformasikan ke adminnya nanti, ke tim konsulnya, kalau kakak-kakak itu informasinya dari live TikTok. Dari live TikTok khusus, berbeda dari yang dari tempat yang lain ya. Oke, jadi itu penting sekali kalau misalnya mau dalam waktu atau kurun waktu yang lebih cepat dan lebih enak badannya, ini bisa ditambahkan. Karena apa teman-teman? Kalau kita sudah nambah umur terus, ya, nambah umur terus, kondisi kesehatan dan badan kita ini sudah berbeda secara metabolisme, hormon, otot, dan yang lain-lain. Ketika kita dalam proses mengajarkan badan kita kebiasaan yang baru untuk bisa bakar lemak lebih aktif, kita itu berjuang dengan toksin-toksin yang udah menumpuk, ya, metabolisme hormon dan hormon yang sudah nggak sehat, badan nyeri-nyeri, otot-otot yang sudah mulai menyusut atau mulai kaku. Ini butuh banget dibantu terapi ini. Karena manfaat terapinya itu tidak bisa diberikan dengan kakak-kakak hanya menjaga pola makan sama olahraga aja. Ada manfaat dari terapi ini yang tidak bisa diberikan cepat dari kakak-kakak perbaikan pola makan dan juga olahraga. Kenapa? Karena kita sudah mengalami banyak proses sampai usia kita yang sekarang. Kakak-kakak, sel badan kita menua, ya, dapur sel kita kotor. Dapur sel kita itu namanya mitokondria, dia penghasil energi sel badannya kita, penghasil energi sel badannya kita. Jadi, kalau dengan terapi alat ini, makanya kenapa dia perbaikan ototnya bisa cepat, perbaikan badannya kita jadi jauh lebih baik di inflamasi dan yang lain-lainnya, itu karena si alat terapi ini memberikan hasil 500% kenaikan ATP atau energi sel di tubuhnya kita. Makanya akan berbeda sekali di metabolismenya kita. Nangkep ya? Jadi kebayang kalau dapur sel kita itu lebih cepat bersihnya, toksinnya tidak makin banyak menumpuk di badannya kita ini akan jadi jauh lebih sehat. Dan akhirnya hasil programnya jadi jauh lebih cepat secara waktu, badan kita jadi lebih berkualitas kesehatannya. Ini akan jadi alat terapi yang bisa dipakai dari anak-anak sampai lansia. Apalagi kalau udah banyak di rumahnya yang punya permasalahan sakit lutut
atau pencernaan. Begitu ya. Itu yang di lingkar kuning maksudnya gimana ya Kak? Oh, itu adalah mengecek lingkar pinggang. Tadi di awal-awal kita pakai ini. Gitu ya, untuk ngecek standar lingkar pinggangnya tinggi 160-an, titik aman pertama lingkar pinggang tepat di pusarnya adalah 80 cm. Kalau tinggi 150-an, titik aman pertamanya di 75 cm. Begitu ya. Nah, jadi kakak-kakak, ribuan orang bahkan ratusan nakes sekarang, sudah 800-an ya. 800-an nakes menggunakan, mencoba, dan sudah memvalidasi program kesehatan ini, program personal yang tadi menggunakan alat terapi, itu mereka sudah validasi sendiri. Karena secara teknologi, secara kemampuan manfaat dari alat ini tuh mereka sangat orang-orang yang sudah paling mengerti tentang kenapa kalau sirkulasi getah bening atau cairan kita dilancarkan, dampaknya besar sekali ke kesehatan. Salah satunya yang saya sering ceritain kemarin gitu ya, salah satu dokter spesialis dalam dengan 3 digit berat badan di atas 170 kilo, 3 minggu bisa turun 7,4 kilo, tapi lingkar perutnya, susutnya 18 cm. Sekarang katanya totalnya setelah 1 bulan lebih gitu ya, udah 27 cm lingkar perut berkurang. Tidak kelaparan, tidak olahraga berat, badannya makin sehat, ototnya makin baik, gak sering lagi sakit-sakit atau nyeri-nyeri tubuh. Kebayang ya? Jadi efeknya itu akan sebegitu baiknya kalau kita rutin ditambahkan dalam perubahan pola makan dan olahraganya kita. Itu adalah alat terapi dengan teknologi bifasik mikroaruska. Teknologinya namanya teknologi bifasik mikroarus. Ini sebenarnya alat terapi yang ada di klinik-klinik premium dengan ukuran yang kayak ukuran gede-gede gitu ya, yang kayak semeja gitu ya, yang memang harus dioperasikan oleh dokter-dokter ahli yang sudah certified. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga setelah sekian tahun gitu ya, menanti, akhirnya datang juga teknologinya yang portable dan bisa masyarakat umum pakai di rumah, tetapi dengan guide program yang tepat. Ini hanya untuk tambahan terapi untuk booster. Bukan akhirnya orang berpikir menggunakan alat terapi ini hanya untuk dia bisa cepat-cepat turun lingkar perutnya tanpa mengubah pola hidupnya. Nggak bisa kakak-kakak ya, gitu. Nanti ekspektasinya terlalu besar ya. Jadi alat terapi ini bisa nggak kalau tanpa saya mengubah pola makan, saya makan bebas, jadi saya bisa, yang penting saya tinggal terapi, aman kan? Itu pola pikir yang sudah bolong-bolong, harus ditambal-tambalin, salah keliru dilurusin gitu ya. Jadi ini adalah tambahan terapi yang bisa mempercepat secara waktu dan kualitas kesehatan jadi lebih baik. Kalau dipakai untuk maintain kesehatan aja bisa nggak Kak? Nggak harus untuk saya ngencangin perut, ngurangin stretch mark, ngurangin selulit, ngurangin gelambir. Bisa, karena yang duluan menggunakan program saya itu adalah para olahragawan, coach-coach yang memang tujuannya bukan untuk susut perut, tapi untuk kesehatan otot, pemulihan recovery buat para olahragawan dan anak-anak didik, para coach-coach ini supaya performanya lebih cepat. Mereka menggunakan program ini karena pola makannya juga berbeda. Beda lagi pola makannya untuk yang olahragawan dengan orang-orang yang mau turun lemak, kakak-kakak ya, berbeda banget. Dengan pola latihannya juga berbeda, olahraganya berbeda, treatmentnya juga berbeda caranya. Makanya kenapa settingan di tiap orang tujuan kesehatannya berbeda kalau mau menggunakan alat terapi ini. Gitu ya, alat terapinya itu alat terapi portable untuk dengan teknologi bifasik mikroarus ya Kak. Ini alat terapi portable terbaru dengan teknologi yang paling baru, tapi bisa digunakan simple di rumah, nggak pakai sakit, nggak pakai getar-getar, bukan alat pijat, bukan alat yang pakai sinar-sinar merah, enggak. Tetapi secara penelitian klinisnya ada ratusan jurnal yang sangat mensupport dan memvalidasi bahwa teknologi ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mau proses pengurangan lingkar-lingkar tubuh ya dan kesehatan. Nah, oke, itu satu yang bisa membantu kakak-kakak selain dari tips-tips yang sudah saya ceritakan dari awal tadi. Buat informasi lebih lengkapnya, silahkan kakak-kakak bisa tanyakan di link profile di M atau